Kalau untuk kesehatan mental yang menyebabkan dia seperti itu dipengaruhi karena apa kalau yang Aisyah temukan? Kalau yang ditemukan banyak, keluarga, lingkungan pertemanan, dan sosial media. Sosial media. Sekarang itu ngetrennya ya, kalau yang Aisyah perhatikan, bahkan jadi pengen cerita ya. Di sekolah waktu SMP kemarin itu kan, itu sempat mungkin kalau abang om mau tanya kayak ke guru-guru juga itu. Ada siswa yang self harm kayak gitu, dan itu karena ngikut tren di sosial media. Ngikut tren dari sosial media. Iya. Serius. Jadi kayak beliau bawa silet, bawa alat-alat tajam gitu ke sekolah, gitu kan. Terus beliau memperagakan itu. Memperagakan di teman-temannya gitu. Ini loh kayak gini loh gitu. Kayak itu tanpa sebab. Tanpa sebab. It's just want to show to others kalau kayak aku juga bisa loh self harm. Self harm tuh kayak gini gitu. Itu yang sempat booming waktu di sekolah dulu. Gila. Gitu. Oke, Aisyah datang lagi. Waktu kemarin itu kita ngobrolin berdua ya sama Dustin. Iya, sama Bang Dustin. Tapi sekarang kita ngundang Aisyah sendirian karena dari beberapa faktor atau ada isu-isu yang kemudian pingin diobrolin sama Aisyah gitu kan. Nah, jadi tidak banyak memang anak-anak yang seumuran Aisyah yang bisa diajak berbicara. Mungkin banyak, cuman belum ketemu, belum muncul nih gitu ya. Enggak, maksud Om ngomong kayak gini tuh supaya mereka muncul. Iya. betul. Nanti kan mereka muncul, nanti bakal kita undang, kita ajak diskusi. Betul. Lebih asik sih anak-anak muda, generasi Z yang kemudian berpikirnya lebih kritis. Betul. Pemikiran-pemikiran yang luar biasa ya dari Gen Z. Iya. Bukan Gen Z, oke. Sekarang Aisyah ketua genre. Iya, ketua genre Kabupaten Sangga untuk periode 2020 sampai tahun depan 2022. Kok emang enggak sampai 5 tahun? Enggak, kalau di genre itu memang periodenya 2 tahun sekali. 2 tahun. 2 tahun iya. Berarti dari provinsi sih, dan di pusat juga sama gitu. Sama. Karena ada ART-nya sama gitu dari pusat. Gitu. Iya. Jadi ada genre Indonesia, genre Kalimantan Barat, baru genre Sanggau. Oh gitu. Wih, luar biasa. Apa sih yang dikerjain sama di genre itu? Waktu kemarin kan kita ngobrolin genre hanya sedikit doang kan? Iya. Ke lomba, cuma mungkin Om mau fokusin ke situ, nanti ada kaitan-kaitan dengan hal-hal lain di dalam masyarakat. Nah, mungkin Om bakal ngobrolin itulah. Iya. Pokoknya kalau di genre itu luas banget Om. Gitu. Kalau orang dengarnya sekilas taunya genre itu hanya membahas seputar kesehatan reproduksi. Kalau di podcast kemarin Aisyah sampaikan kalau genre memang fokusnya di Kespro gitu, kesehatan reproduksi. Padahal pun di genre kita sebenarnya luas banget gitu. Pembahasan kita tuh luas gitu. Mulai dari kesehatan mental kita juga perhatikan gitu. Iya, kesehatan mental kan sekarang lagi booming banget nih Om. Apalagi selama pandemi kan gitu. Emang yang ditemukan di lapangan kayak kesehatan mental itu apa sih seperti? Iya, kesehatan mental bagi seorang remaja gitu ya, supaya remaja itu bisa produktif kan kita di genre itu mengharapkan remaja itu bisa produktif, remaja itu bisa berkreasi. Betul, remaja bisa inovasi terus gitu. Nah, supaya remaja bisa seperti itu ada banyak faktor yang mendukung. Salah satunya itu kesehatan mental gitu ya, karena selama ini kita taunya kesehatan itu cuman di fisik gitu kan, padahal mental mereka juga perlu diperhatikan gitu. Ada kalau mereka punya kesehatan mental yang bagus, mereka bisa produktif toh. Iya kan. Kalau mereka punya kesehatan mental yang bagus, mereka bisa menjadi remaja yang benar-benar maksimal gitu kan, menjadi remaja yang betul-betul berkarya gitu ya, berkreasi gitu. Tapi kalau kesehatan mentalnya terganggu, itu banyak ya kita temukan Om kasus-kasus kayak seorang remaja bunuh diri, seorang remaja yang kayak nyayat gitu itu namanya self harm gitu ya. Itu merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang remaja gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mencegah supaya remaja terhindar dari hal-hal yang seperti itu, dan mereka hanya fokus untuk masa depan dia, pendidikan dia. Iya, gitu betul gitu. Tapi biasanya kalau untuk kesehatan mental yang menyebabkan dia seperti itu
Itu dipengaruhi karena apa kalau yang Aisyah temukan? Kalau yang ditemukan banyak keluarga, lingkungan pertemanan, dan sosial media. Sosial media. Sekarang itu ngetrennya ya, kalau yang Aisyah perhatikan, bahkan aduh jadi pengen cerita ya. Di sekolah waktu SMP kemarin itu kan, itu sempat mungkin kalau abang mau om mau tanya kayak ke guru-guru juga itu ada siswa yang self harm kayak gitu, dan itu karena ngikut tren di sosial media. Ngikut tren dari sosial media. Iya. Serius. Jadi kayak beliau bawa silet, dibawa alat-alat tajam gitu ke sekolah gitu kan. Terus beliau memperagakan di teman-temannya gitu. Ini loh kayak gini loh gitu. Kayak itu tanpa sebab. Tanpa sebab, it's just want to show to others kalau kayak aku juga bisa loh self harm. Self harm tuh kayak gini gitu. Itu yang sempat booming waktu di sekolah dulu. Gila. Gitu. Ada dan itu sempat heboh gitu. Sempat sampai sekolah itu merazia. Ayo semua siswa keluar, dicek semua lengan tangannya gitu kan. Jangan sampai ada yang melakukan hal seperti itu juga. Kalau dulu ya zaman Om masih ini, itu ada juga yang kayak gitu. Emang beneran self harm? Bener. Karena stres dan lain gitu atau gimana? Ya pertama ada yang disebabkan karena mungkin dia putus cinta. Terus yang kedua karena dia ngobat ya. Dia adiksi itu gitu kan. Nah kemudian yang keduanya itu adalah jadi sebuah kebanggaan ketika dia ada bentuk, maksudnya ada bukti bahwa dia itu nakal. Itu yang lagi ngetren sekarang. Oh itu lagi ngetren. Itu lagi ngetren di sosial media. Padahal mungkin yang mereka lihat di sosial media ya, orang-orang yang menunjukkan bahwa aku ini misalnya penderita penyakit mental gitu kan. Aku punya sedikit luka-luka self harm ini. Itu pure karena memang orang itu sakit mental gitu kan. Mereka yang menelan itu mentah-mentah gitu kan. Kayaknya keren nih, booming nih gini kan. Gimana nih rasanya gitu. Hanya karena konten. Berarti hanya karena konten kan? Iya, betul. Hanya ikut-ikutan trending. Betul. Dan kita nggak tahu juga ya apa yang mereka upload di sosial media itu benar atau tidak. Tapi mungkin ada beberapa yang memang benar gitu. Tujuan mereka mengekspos itu adalah untuk mengedukasi orang gitu. Cuman orang yang menerimanya ini, netizen yang menerimanya ini menelannya mentah-mentah gitu kan, kayak self harm tuh keren ya. Ini lagi naik nih. Berarti gitu. Kalau misalkan ada sebuah tren cara bunuh diri, mungkin bisa diikut juga benar? Oh, bisa. Gila. Itu gimana ya? Berarti edukasi tentang bersosial media di kalangan generasi muda zaman sekarang itu yang masih separah itu berarti dampak dari sosial media sama generasi muda. Betul. Ini aku baru tahu loh. Iya gitu kan. Padahal mungkin karena banyaknya orang yang pengen cuman ikut-ikutan gitu kan. Jadi kita tuh susah buat nentuin gitu. Mana nih yang beneran sakit mental gitu kan. Beneran ada gangguan mental gitu kan. Mana yang ikut-ikutan. Mana yang cuman ikut-ikutan gitu. Jadi pertanyaannya yang gangguan mental itu siapa? Aduh. Berarti kan orang yang ikut-ikutan itu juga terjadi gangguan mental kan? Iya. Bahkan lebih parah. Iya gitu. Karena dia tanpa sebab dia mencoba untuk seperti orang yang gangguan mental. Banyak sih ya sebenarnya jenis-jenis penyakit mental gitu. Jadi kita coba untuk remaja-remaja ini jangan sampai ikut-ikutan tren-tren yang kayak gitu. Justru remaja-remaja yang kita harapkan di genre itu ya mereka bisa memberikan edukasi bahwa hal-hal itu tuh tidak benar gitu kan. Genre ini masuk sampai ke mana aja di sekolah? Genre ada di setiap sekolah. Di setiap sekolah. Namanya PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Dan itu mengedukasi itu gitu ya? Iya. Ada berapa banyak sekolah yang ditemukan kasusnya seperti itu? Sejauh ini ya, karena waktu masih di kota sih yang Aisyah temukan. Masih di kota ya? Iya, ada waktu itu karena masih SMP. Itu kalau nggak salah ketemu 2 atau 3 sekolah yang kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini sih Om. Nah, karena itu ya tadi Aisyah bilang kan, kayak karena ada yang beneran karena self harm karena bener-bener ada gangguan mental, ada juga yang karena ikut-ikutan. Jadinya kita susah buat nentuin buat mana yang beneran ini, mana yang cuma ikut-ikutan. Jadinya kayak kita mau kita perlu berhati-hati, perlu ekstra 2 kali nih gitu kan. Karena kita juga nggak bisa nganggap remeh gitu mereka yang kayak gitu kan. Makanya kita kayak jadi ekstra banget nih kayak
kamu beneran ini gitu, makanya minta bantu guru BK, minta bantu orang dewasa juga kan, karena kapasitas kita juga paling sekedar kayak sebagai teman sebaya gitu kan, belum yang memang benar-benar berilmu untuk hal tersebut gitu. Makanya kalau di Pikir Remaja itu juga pembinanya tuh adalah guru BK gitu. Ya, jadi emang kerja sama. Ada orang-orang seperti itu ya. Nggak nyangka loh. Baru tahu bener-bener. Itu benar-benar sampai satu sekolah semuanya kumpul di lapangan. Ya kayak razia lengan gitu supaya nggak ada yang iya. Selain itu dia yang dilakukan terhadap tubuh dia selain kaki itu, yang lainnya apa coba? Self harm itu tidak sebatas mengiris tangan ketika seseorang berada dalam keadaan tertekan, dia mukul-mukul kepala, dia narik-narik rambut, dia nyubit dirinya sendiri, dia gigit jari, kan ada ya orang yang suka gigit jari sampai jarinya luka gitu. Iya. Ketika dia mukul-mukul dinding pun itu kan menyakiti tangannya gitu. Itu udah termasuk self harm. Banyak sekali bentuk self harm gitu. Yang dimana orang-orang itu melakukan tanpa sebab gitu ya. Kalau yang tadi yang ikut-ikutan, yang ikut-ikutan. Tapi kalau memang yang gangguan mental yang memang yang dinyatakan sebelumnya itu berarti memang dia lakukan itu karena ada banyak faktor dari dalam dirinya gitu. Nah, kalau dari genre kan, kalau untuk orang yang udah kena gangguan mental yang beneran gitu kan, kita nggak mungkin bisa intervensi terlalu jauh, paling kita bantu. Oh ya Pak, ini ada anak yang kayak gini, ini ada anak yang kayak gini, ada anak kayak gini. Nah, kita lagi coba bantu untuk remaja-remaja yang masih sehat ini supaya tidak ikut-ikutan juga nih. Seru nih self harm nih ya, seru nih mukul kepala, seru nih ngiris tangan tuh, jangan sampai kayak gitu. Jadi genre tuh luas banget substansinya gitu, nggak sebatas soal reproduksi gitu. Kaget ya Om ya. Aisyah lihat ekspresinya kayak serem bener. Itu adalah satu fenomena yang dimana itu timbul dari sebuah media sosial. Itu menjadi sebuah tren. Gila. Kalau waktu zaman Om masih muda ya seperti itu, memang karena dia mempunyai faktor itu tadi gitu kan. Nah, berarti kan ada yang self harm yang memang betulan gitu ya, betulan. Yang betulan itu ada nggak di Sanggau ini? Yang memang beneran. Yang memang beneran. Pasti ada. Pasti ada. Cuman mungkin ya kita nggak bisa mengidentifikasi semuanya gitu kan. Betul. Pasti ada. Orang kita kan nggak pernah tahu ya gimana keadaan mental seseorang gitu. Mungkin di depan seperti biasa. Iya, ini happy gitu kan. Mereka jadi seperti punya kepribadian yang ganda. Ketika di depan mereka kayak wah gitu. Tapi ketika mereka sendiri di kamar sendiri, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka nangis, mungkin mereka stres, tertekan sendiri gitu. Nggak ada yang bantu. Akhirnya mereka mikir salah satu solusi supaya mereka bisa meredakan tekanan yang ada dari dalam dirinya itu ya dengan self harm itu gitu. Serem. Itu yang memang lagi terjadi sekarang Om. Padahal mungkin kalau Aisyah lihat ya, tujuan kayak di sosial media kan sekalian lagi booming tuh gimana caranya kita juga menjaga kesehatan mental gitu kan. Mungkin tujuan ahli-ahli itu ngangkat berita itu ya supaya remaja itu aware gitu, supaya kita semua aware sama kesehatan mental, bahwa contoh dari gangguan mental tuh kayak gini, bukan malah untuk diikuti gitu kan. Betul. Iya. Karena itu kan kalau orang yang memang memiliki gangguan mental yang benar-benar ini bisa terjadi mental yang akut itu, yang kemudian dia mungkin bisa stres, lebih dari itu bisa lebih gila gitu kan. Nah ini karena faktor itu mungkin dari keluarga, dari kehidupan dia, lingkungan dia, mungkin betul. Nah ada berapa banyak orang yang mungkin di luar sana, bukan di sini, yang juga Om banyak baca di berita-berita gitu, yang mereka menghancurkan diri mereka, gitu kan. Nah berarti yang di situ yang punya peran penting sebenarnya adalah keluarga, benar nggak? Keluarga. Sama ini. Stigma kayak misalnya mereka yang udah punya gangguan mental nih Om. Waduh, ini jadi ngebahas tentang kesehatan mental ya. Penting gitu kan. Betul. Banyak ketika orang sudah punya gangguan mental, itu yang hanya bisa menanganinya adalah profesional, ahli profesional, psikolog gitu kan, atau psikiater gitu kalau udah parah banget gitu. Stigma yang jeleknya yang ada di masyarakat, Aisyah bisa bilang ini hanya di masyarakat Indonesia. Karena jujur di luar negeri ini udah biasa, udah emang seharusnya seperti itu gitu. Ketika seseorang pergi ke psikolog itu gila. Iya. Itu stigma yang ada di Indonesia gitu. Keluarga gitu. Om bahkan mau ngedatangin psikolog, dan kemudian Om mau cerita tentang pribadi Om seperti apa mereka memandang. Iya. Berarti Om bisa dikatakan Om gila. Itu stigma di masyarakat. Karena Aisyah punya teman gini. Tapi dia nggak ada di Sanggau gitu ya. Dia di luar kota sana. Dia punya gangguan mental.
Dia nggak berani cerita ke orang tuanya. Dia bilang kalau di depan orang dia bisa benar-benar happy, dia benar-benar positif virus banget buat orang-orang gitu kan. Tapi ketika dia sendiri dia anxiety, dia cemas, dia takut, dia akhirnya self harm, dia akhirnya menyakiti dirinya sendiri. Tapi dia nggak berani bilang ke orang tuanya. Karena once waktu itu dia pernah itu secara bercanda aja padahal ngomong sama orang tuanya kayak, "Ma, aku tuh suka nangis loh sendiri gini." Terus mamanya langsung kayak ngasih respon, "Gila kamu," gitu. Itu yang stigma masyarakat yang aduh, itu parah banget sih. Apalagi kalau yang ngomongnya tuh dari orang tua. Iya, itu bisa jadi doa. Iya kan? Iya. Orang tuanya mengatakan, gila kamu, itu bisa menjadi doa dan itu menjadi belief di si anak itu sendiri. Betul. Apalagi ketika si anak itu dia dari awal dia udah confirm kan bahwa dia memiliki gangguan mental. Dibantu dengan orang tua. Wah. Parah jadinya kan? Parah. Jangankan ke psikolog deh Om. Iya. Di lingkungan sekolah aja, ketika ada siswa yang misalnya mengunjungi guru BK, "Ih, kok buat kasus apa? Ih, kok nakal ya?" Padahal ke guru BK itu bukan hanya karena kasus gitu. Karena guru BK kan adalah guru-guru yang memang udah dilatih untuk menjadi konselor, ya kan? Iya. Konselor artinya yang bisa diajak untuk diskusi tentang berbagai macam hal gitu. Iya. Jadi ketika siswa masuk ke guru BK itu stigma yang ada di anak-anak, stigma yang ada di students pelajar gitu kan. Dia buat kasus. Oh, dia masuk BK nih, berarti dia nakal gitu. Kok buat kasus apa masuk BK? Padahal bisa aja gitu kan. Mereka ke BK itu ya buat konsul, buat diskusi. Akhirnya karena ada stigma seperti itu, orang-orang jadi takut mau ke guru BK. Bukan takut juga, mungkin dia gengsi juga, takut keluar. Begitu dia keluar dari guru BK nanti lebih ke gengsi, gengsi. Jadi akhirnya dipendam sendiri. Mereka nggak tahu jalan keluarnya gimana, karena yang namanya anak-anak ya kan, tetap harus butuh bantuan orang dewasa gitu kan. Dipendam sendiri. Dipendam banyak, akhirnya pecah ya, akhirnya kayak gitu, self harm. Dia bingung dengan dirinya sendiri. Ini gimana ya? Sebenarnya kesehatan mental itu ada sesuatu hal yang biasa menjadi, ini kan kalau orang datang ke psikolog itu berarti kan ada belief yang rusak atau dia ada belief yang perlu diperbaiki. Contoh lah ya, ketika kita di dunia luar, bukan lagi kita masuk ke dalam sekolah gitu ya. Menjadi seorang marketing itu yang dipermainkannya adalah psikologi. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul. Nah, contoh lah kita bagaimana kita mempengaruhi orang lain, kemudian bagaimana kita mencari kawan, ya kan? Kemudian bagaimana kita mengarahkan pembicaraan orang lain, itu semuanya dimainkan adalah psikologi. Iya kan? Cuman stigma masyarakat yang jelek dengan psikologi itu. Karena mungkin informasi ini tidak terlalu booming atau kurangnya edukasi kepada masyarakat yang kemudian masyarakat itu mengatakan bahwa psikolog ini untuk menangani orang gila saja. Iya. Padahal ada banyak nih fungsinya. Contoh lah ya. Misalnya ada Om dulu pernah ya. Om dulu pernah waktu di sebuah perusahaan, masih kerja di sebuah perusahaan, si bosnya itu garang sekali. Garang sekali. Nah, kemudian Om pernah berdebat sama dia, bukan berdebat ya, karena kita menyanggah omongan dia. Kemudian dia menghentakkan tangannya ke meja, yang kemudian Om mengatakan, "Wih, gila nih orang, marah gitu ya." Nah, abis itu Om ngerasa down saat itu ya kan. Kemudian setelah berapa lama Om melihat semua orang ini pasti seperti itu, ini pasti seperti itu. Itu kan mental kan? Iya, betul. Udah kena mental. Betul. Dan itu butuh orang psikologis loh yang bisa, atau psikiater yang bisa memperbaiki itu. Iya, betul. Kemudian Om ketemu sama orang, kemudian Om di ada sebuah kayak model di hipnoterapi lah. Iya, hipnoterapi. Iya, hipnoterapi untuk menghilangkan mental block itu. Iya, betul. Ya. Artinya gini, tidak semuanya orang yang gila itu kemudian tidak semua orang bertemu dengan psikiater itu kemudian gila. Betul. Tapi pada kenyataannya stigma itulah yang ada di masyarakat, terlebih di orang tua. Mirisnya itu ketika stigma itu ada di orang tua itu sendiri gitu. Ketika orang tua ngelihat anak ada terjadi perubahan gitu kan sama anaknya gitu. Tapi dia nggak nyadar nih, orang yang nyadar. Terus orang bilang ke orangnya kan, ke orang tuanya gitu, "Ih, anakmu tuh kayaknya gini deh, gini." Orang tuanya akan bilang, "Enggak kok, anak aku enggak gila," gitu kan. Padahal ya kayak kata Om tadi, ke psikolog itu bukan untuk orang gila, ke psikiater itu bukan untuk orang gila. Karena kesehatan yang perlu diperhatikan itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga. Dan akan sangat merugikan masa depan seseorang kalau gangguan mental itu terjadi pada seorang anak gitu.
gitu. Iya. Perjalanannya masih panjang, masih banyak yang harus fase-fase kehidupan seorang anak itu kan masih panjang banget ya Om. Kalau dia udah kena penyakit mental dan tidak segera diperbaiki atau dibantu oleh ahli, oleh profesional, itu kasihan banget. Kasihan ke penderitanya gitu. Artinya kalau dia dari sini penyakit mental itu yang sebenarnya disebabkan oleh sebuah gangguan atau traumatik yang ada di sosial. Nah, itu berdampaknya akan lebih panjang ketimbang orang-orang yang terjadi traumatik karena fisik. Ya, betul. Misalnya jatuh kemudian gegar otak gitu kan. Betul. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu memiliki dampak yang panjang. Nah, karena yang seperti itu misalnya bisa diobati dengan secara fisik. Tapi kesehatan mental ini akan berdampak sangat panjang sekali. Dia bisa bertahan begitu lama kalau nggak segera disembuhkan. Gitu. Termasuk kepada kesuksesannya si orang itu nanti. Tuh. Panjang banget. Iya, panjang banget. Cuman sekarang trennya lagi, orang tuh bisa dengan mudah terkena penyakit mental karena terlalu luasnya dunia gitu. Social media, balik lagi ke social media Om. Artinya dari situ orang tidak bisa memfilter informasi. Betul, gitu. Remaja zaman sekarang, kalau yang Aisyah pernah ikut beberapa webinar gitu, beberapa dengerin talk show dari narasumber seperti itu kan. Remaja atau anak-anak muda atau lah generasi-generasi zaman sekarang itu bisa mudah stres karena hal-hal yang sepele. Kayak misalnya ketika Instagram temennya jauh lebih bagus dibanding Instagram dia. Kok bisa? Hanya karena itu? Itulah yang terjadi zaman sekarang. Gitu. Karena dia followernya lebih banyak ketimbang dia. Iya. Coba Om kalau sekarang mau posting sesuatu gitu kan, misalnya Om misalnya suka motor GP gitu kan. Oke. Om mau postingnya ke Instagram. Is it okay? Oke. Langsung posting aja kan? Iya. Nggak perlu mikirin yang lain-lain kan? Karena MotoGP bagus. Iya. Nggak ada hal negatifnya. Iya betul. Tapi kalau remaja zaman sekarang, kalau aku posting ini ada yang komen negatif nggak ya? Nanti ini kayak gini, nanti gini. Terlalu banyak anxiety di dalam dirinya gitu. Yang pada akhirnya dia menyebabkan mentalnya terganggu gitu kan. Itu jadi kepikiran, aduh aku kemarin posting ini ada yang komen gini, aduh gimana ya gitu. Oh, itu bisa jadi kepikiran ya sama dia. Itu yang terjadi sama remaja zaman sekarang gitu. Dan itu yang mempengaruhi akhirnya karena kepikiran terus kan, karena mereka punya pikiran-pikiran yang tidak seharusnya dipikirkan. Itu mengganggu proses belajarnya, mengganggu komunikasinya dengan orang lain gitu. Dia nggak mau cerita sama orang lain, akhirnya dia lebih memilih diam dibanding ketika berada di suatu lingkungan. Tapi gitu. bukan berarti itu sesuatu perbuatan yang sedikit lebay kalau menurut Om. Tapi lebay. Itulah yang terjadi. Lebaynya ini begini. Memang Om sendiri sering ngelihat ya, ketika anak-anak yang melakukan seperti itu, contoh lah misalnya dia mungkin ada satu bulian yang kemudian sebenarnya itu tidak berdampak terlalu besar, dan itu dia sendiri yang membesar-besarkannya. Dan itu menjadi sebuah tren ketika dia bisa menceritakan itu sama teman-temannya. Nah, kemudian sebenarnya kalau Om ngelihat itu tuh sampah gitu lah. Artinya gini, coba kita berpikir yang jauh lebih besar ketimbang kita memenuhkan otak-otak dengan file-file sampah ini gitu, informasi-informasi sampah ini gitu. I agree. Setuju. Cuman kalau boleh dilihat lebih dalam lagi Om, kita nggak pernah tahu pemikiran orang itu seperti apa gitu. Mungkin kita bisa bilang gitu kan, orang ini jadi berubah sifatnya hanya karena kemarin ada yang komen, ih kamu kayak gini gitu kan. Walaupun misalnya cuma satu kalimat, kita nggak pernah tahu berapa satu kalimat itu ngimpact ke dirinya, berdampak ke dirinya gitu. Kalau itu terjadi ke kita, mungkin kita bisa bilang, oh ya udahlah, nggak usah dipikirkan, mending kau ngelakuin hal-hal yang lain gitu. Tapi kita nggak pernah tahu kan, dia ini sifatnya gimana, karakternya gimana, apakah memang dia punya sifat dan karakter yang mudah kepikiran, apakah dia punya ini, kan nggak bisa disamain gitu Om dari semua orang gitu. Itu tapi kalau orang anak-anak yang terlalu mudah kepikiran dengan satu momen itu yang kemudian bagi dia itu menjadi satu momentum yang membuat dia down lah, atau membuat dia berpikir sehingga tidak dia memiliki semangat lagi untuk belajar dan sebagainya gitu kan. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk ke dalam kategori orang yang gangguan jiwa juga, bukan gangguan jiwa ya. Nanti aku kena kacau. Aduh, bukan. Ada gangguan mental. Iya. Termasuk nggak itu? Kurang untuk itu ya gimana ya? Sekarang itu banyak yang suka ini loh Om, suka kayak self-diagnose, mendiagnosa dirinya sendiri gitu. Gue kena bipolar.
gue psikopat nih gitu kan. Iya benar. Gue punya penyakit mental nih. Gue anxiety disorder gitu. Itu yang salahnya di kalau kata Aiza ya, itu salah banget di lingkungan kita sekarang gitu. Hanya karena misalnya kan kayak kita ngelihat postingan nih, 7 ciri kamu bipolar gitu kan. 1, 2, 3. Ini semua nih ada di diri aku nih. Oh, aku bipolar gitu. Gila. Karena yang kayak gitu, karena self diagnosis itu, akhirnya dia kepikir, wih gila aku bipolar, aku ini, aku gangguan mental. Dari yang sebelumnya mungkin enggak, tapi karena dipikirin terus, dicari-cari terus informasi yang katanya relate sama dirinya gitu kan, itu secara tidak sadar alam bawah sadarnya itu kayak, oke, aku bipolar, berarti aku harus jadi bersikap seperti itu. Kan? Contoh lah kayak yang dulu kalau anak-anak remaja sekarang sering liatin horoskop nggak? Horoskop enggak, kayaknya enggak kan? Enggak. Kok malah yang itu dilihat? Justru sebenarnya kalau dibandingkan dengan itu ya, justru lebih bagus nengokin horoskop walaupun sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu nggak boleh dilihat ya, nggak boleh dilihat. Tapi dulu ya, itu ada satu kasus. Kalau misalkan dulu kan ada majalah gitar, ada majalah remaja gitu ya. Nah, kalau di halaman kesekian itu ada horoskop ya, ada rasi bintang dan sebagainya, ada ini gitu kan. Nah, itu kan ada kejadian kamu hari ini bakal mendapatkan ini gitu kan. Nah, karena ada beberapa misalnya rasi bintang Virgo, kalau misalnya di bulan ini seperti apa nasibnya gitu kan. Nah, itu kan ada ada yang membuat dia cemas, kemudian ada sisi lain yang bakal membahagiakan dia gitu kan. Nah, betul. Pasti dia akan menghindari kesakitan dia gitu kan, maksudnya kepanikan dia, ketakutan dia, pasti dia fokusnya kepada, oh aku hari ini bakal ketemu jodoh, aku ada sesuatu surprise dari pacarnya gitu kan, ada hubungan asmara, ekonomi apa semua gitu kan, itu tuh kebaca semua, tuh informasi itu dia dapatkan, didapat sama dia. Nah, ketika dia melihat itu, kemudian wah aku hari ini dapat kabar baik nih, untuk bulan ini pasti aku bisa lebih baik. Itu sebenarnya adalah sebuah afirmasi positif kepada dia kan sebenarnya. Afirmasi positif, tapi juga ada negatifnya. Negatifnya? Dia berekspektasi hal itu akan terjadi. Jadi ketika hal itu tidak terjadi, kecewa. Wah, ini this is my bad day. Ini tuh hari terburuk aku gitu kan. Ketika sesuatu yang tadi yang kata horoskopnya itu, kamu hari ini bakal dapet coklat nih dari pacar kamu, dari gebetan kamu. Ternyata hari ini nggak dapet, kecewa, sedih. Itu kan terbawa moodnya sampai dalam aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Oh, sampai ke situ juga anak yang berpikir itu ya? Ya memang seperti itu. Oh, berarti gini, kalau dulu kita melihat seperti itu, ini adalah sebuah hiburan, bukan untuk diyakini. Wow. Iya, karena kita tidak boleh percaya sama horoskop, kita tidak boleh percaya sama rasi bintang yang ramalan-ramalan ya, bukan rasi bintang ya, ramalan-ramalan ini yang nanti hidupnya bakal ada kecelakaan, nanti hidupnya bakal seperti ini, kemudian nanti ada dapat kabar baik. Hanya saja Om melihat itu sebagai yang positifnya diambil gitu kan, entertain doang, entertain gitu kan. Aja, hanya hiburan yang kemudian ini aku bisa gembira hari ini, ternyata gembira, kemudian nanti aku dapat kabar baik atau dapat ini gitu kan. Nah, karena kalau ditelusuri kabar baik itu tidak semata-mata kemudian yang dinyatakan di situ ada seseorang yang memberikan coklat di hari Valentine atau apa gitu kan. Tetapi sebuah kabar baik itu bisa hari ini tiba-tiba aku mendapatkan teman baru, kemudian ada orang yang menasihati, kemudian dia bisa menjadi lebih baik gitu kan. Nah, kemudian dia mendapatkan satu apresiasi dari seseorang yang mungkin tidak pernah dia bayangkan orang itu gitu kan. Nah, ini ada sebuah hiburan kalau bagi Om. Tidak kepikiran sama sekali ya kalau ada ekspektasi yang akan dibangun dari kata-kata itu yang menjadi acuan seseorang kayak hari ini bakal dapat coklat. Ya nggak dapat coklat, oke sedih, kecewa, bad mood sepanjang hari dalam melakukan kayak gitu. Wow. Ternyata itu bisa terjadi karena Aisyah remaja ya, jadi Aisyah juga bisa ngerasainnya gitu. Aduh, kadang kita tuh suka ngebangun ekspektasi sendiri gitu. Jadi ketika ekspektasi yang kita bangun sendiri itu tidak terjadi, akhirnya kecewa sendiri, dipendam sendiri, dipendam numpuk, pecah kayak bom waktu gitu kan, pecah gitu. Nah, mungkin dari sini yang membuat filsafat stoikisme itu
ada di masyarakat ya. Tapi lebih populer kan? Pernah baca itu ya. Kan? Orang-orang stoik ini lebih populer dan ini filsafat stoikisme ini memiliki rentang waktu yang sangat panjang dan sampai sekarang ini lebih banyak. Bahkan lagi dalam pemesanan buku yang filsafat teras. Iya. Oh, udah baca. Udah baca. Pinjam dong. Filosofi. Iya, filsafat teras. Nah, artinya gini, orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia perlu baca itu tuh. Iya. Ya kan? Perlu banget perlu gitu banget kan. itu baca dia itu. Perlu referensi yang perlu kayak referensi gitu. Yang seperti itu. Yang pada akhirnya supaya yang tadi yang orang dia melihat diagnosis, oh ini kayaknya cocok sama dia, self diagnosis itu dia tidak menjadi belief dia gitu kan. Oke. Ya, cuman sekarang itu ya, kalau Aisyah lihat gitu, ketika ada orang-orang yang mungkin punya sifat dan kepribadian atau bukan kepribadian ya, punya masalah mental seperti itu gitu, punya isu-isu, trust issue atau ya seperti itu gitu kan. Ketika orang lain mencoba untuk membantu mereka, mereka suka denial. Gitu. Maksudnya gini. Kan misalnya dia ini terus temannya coba membantu gitu kan, kamu gini nanti aku gini, kamu tuh nggak tahu perasaannya jadi aku gitu kan. Mereka seolah-olah menolak pertolongan orang lain gitu. Itu yang sebenarnya kayak kita pun bingung gitu gimana mau menyelamatkan mereka yang itu gitu. Karena bagi si pendapat orang yang mau menolong dia, ngapain aku tolong dia, aku kasih nasihat aja, dia nggak pernah pakai nasihat aku gitu kan. Betul. Artinya gini, ketika dia mau memberikan sebuah pertolongan, orangnya udah defensif duluan, juga ngapain gitu ya dia mau menolong dia. Dan berarti orang-orang yang memang dia kadang dia curhat tentang pribadi dia, tentang masalah dia, tapi pada akhirnya dia tidak pernah mendengar curhatan orang itu gitu kan. Maksudnya solusi-solusi yang ditawarkan sama lawan curhatnya gitu ya. Nah, di sini kan berarti ada sebuah balik lagi, ini ada belief yang mesti dihancurin dulu. Iya, betul. Dan itu kalau tidak dari kemauan si penderita itu sendiri susah gitu kan. Kayak kalau dia terus defense dirinya, kalau dia terus denial gitu kan, itu orang lain juga nggak akan bisa masuk gitu akan kan. Bisa masuk. Karena kontrolnya tuh ada di diri dia gitu kan. Iya gitu. Ribet ya generasi sekarang ya. Artinya nggak bisa menganggap sebuah itu menjadi sesuatu yang sederhana gitu ya. Kalau Om berpikir memang Om tidak pernah memikirkan sesuatu itu yang terlalu ribet gitu ya. Ya mungkin karena Om cowok ya. Om ingin lebih simpel biasanya kalau cowok gitu ya kan. Kalau cowok itu simpel. Misalnya orang mengatakan seperti misalnya, ya udahlah ngapain kita mau dengerin dia juga gitu kan. Sementara hidup aku yang ngejalanin, ini yang aku ngejalanin. Kemudian ketika ada sesuatu resiko dan sebagainya juga, bukan orang-orang seperti ini yang bakal dari tempat aku curhat, kayak gitu kan. Betul ya. Kalau misalnya nggak cocok ya udah bye gitu kan, nggak usah dipikirin gitu kan, cari yang baru gitu, move on gitu kan. Iya. Kalau sekarang nggak gitu. Tapi kalau Aisyah sendiri nggak pernah memikirkan seperti itu. Sometimes I do. Ya ngapain juga kan? Maksudnya ada saatnya Aisyah ngerasa kayak oke, just let it go gitu kan. Oke, yang ini skip. Nih nggak usah ini ya, nggak usah dipikirin gitu. Tapi ada juga kadang-kadang kepikiran gitu kan, kayak ya itu sih mungkin ini gimana hal-hal yang wajar. Itu adalah sebuah proses di mana neurolinguistik kita betul berinteraksi. Karena sebelum kita melakukan sebuah keputusan yang kemudian menghasilkan sebuah tindakan, kita kan sebenarnya berpikir itu kan berinteraksi antara diri kita dengan diri kita. Betul. Diri kita yang lain dengan diri kita yang hati nurani kita. Betul. Itu ada saling tanya jawab dulu. Benar nggak sih? Seperti apa sih? Kan gitu kan? Iya betul. Generasi zaman sekarang itu punya kecemasan yang tinggi banget gitu. Sekarang Aisyah misalnya umur Aisyah 16 tahun ya kan. Aisyah udah mikirin di umur 24 tahun nanti Aisyah bisa ngapain ya? Gitu. Kayak aku bisa kerja nggak ya? Aku kira-kira bisa jadi orang sukses nggak ya? Kira-kira aku bisa ngebahagiain orang tua aku nggak ya? Itu dipikirin terus, akhirnya stres sendiri. Stresnya tuh kayak akhirnya nggak bisa buat dia movement gitu dari kondisi itu. Iya, jadi waktunya tuh dihabisin untuk mikir with no action. Iya kan? Itu yang anak zaman sekarang itu punya kecemasan yang bisa dikatakan 2 kali lebih jauh gitu.
kemarin sempat diskusi gitu kan sama salah satu psikolog gitu kan. Anak-anak zaman sekarang itu punya pemikiran yang 2 kali lebih cemas, lebih kayak ke depan gitu, mikirnya tuh terlalu jauh gitu kan. Kemarin sempat diskusi kan sama salah satu psikolog gitu yang ada di Sanggau juga, di Dinsos Bu Pratiningsih, Bu. Iya itu teman. Iya kan. Sama ada satu cowok namanya Bang Tri gitu kan. Jadi pas di perjalanan tuh Aisyah sama teman-teman tuh bilang gini, kami tuh susah tidur gitu kan. Kenapa susah tidur gitu? Iya, anak-anak zaman sekarang tuh semua susah tidur. Coba Om tanya gitu kan, kamu tidur jam berapa? Paling awal kayaknya jam 12 deh, atau jam 11. Itu paling awal gitu. Ada yang bahkan gak tidur satu hari gitu kan. Itu ditanya, ketika ditanya, emang ngapain aja gak tidur gitu kan? Ya gak ada ngapa-ngapain. Main HP enggak, main laptop enggak, terus ngapain? Ya enggak, diam aja melamun, mikirin sesuatu yang enggak harusnya dipikirin gitu. Jadi itu kata-kata yang psikolognya itu, wow, generasi zaman sekarang itu mikirnya udah 2 kali ke depan gitu kan. Sekarang masih SMA, kenapa nggak mikirin gimana caranya fokus lulus SMA dulu? Ini lagi kuliah, kenapa nggak mikirin fokus lulus kuliah dulu gitu? Jangan mikirin sesuatu yang belum terjadi gitu. Nah, anak zaman sekarang itu mikirin hal-hal yang seperti itu. Gitu. Itu yang membuat dia cemas, buat dia susah tidur, buat dia terganggu melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, kayak gitu. Itu yang kata beliau, itu sesuatu yang nggak seharusnya difikirkan sama anak-anak zaman sekarang gitu. Jangan melampaui batas gitu loh, kayak mikirlah sesuai usia kamu gitu. Itu yang anak-anak zaman sekarang itu pikirannya susah untuk ditebak gitu loh. Jadi Aisyah sendiri pernah memikirkan hal itu? Iya. Kayaknya itu terjadi deh di semua remaja zaman sekarang. Itu jadi sebuah fenomena umum, ya kan? Sekarang. Tapi kalau based on story-nya ibu tadi sama abang itu, di zaman mereka ketika seusia kami, mereka nggak ada tuh mikirin yang kayak gitu. Iya. Ya, itu terjadi sama generasi zaman sekarang gitu ya. Mungkin karena pengaruh yang luar biasa ya, faktornya juga banyak banget yang membuat mereka akhirnya bisa berpikiran seperti itu. Gitu. Kompleks banget ya anak muda sekarang ya. Generasi Gen Z ini ya. Tapi gini Syah, itu kalau menurut Om ya, itu ada sesuatu hal yang positif sebenarnya ketika kita memikirkan jauh ke depan gitu kan. Hanya saja mungkin yang cara berpikirnya yang dia salah. Tapi di zaman Om masih remaja juga dulu seperti itu. Bukan ya. Ini sebuah kecemasan ketika nanti mungkin aku di usia setelah selesai sekolah, aku mau seperti apa? Dapat kerjaan enggak? Aku bisa kerja enggak nanti gitu kan? Nah, aku habis ini lulus atau enggak gitu ya. Nah, itu memang menjadi sebuah kecemasan. Tetapi kalau misalkan kita berpikir ya, ini mesti dirubah. Cara berpikirnya mesti dirubah. Untuk mencapai itu kita mesti punya mimpi nih ke depannya. Ke depannya nanti bakal seperti ini gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kita cari itu adalah langkah kita untuk mencapai mimpi itu. Kita membreakdown itu gitu kan. Maksudnya mungkin kita cemas, kita ngelakuin action gitu kan. Kita cemas langsung kayak nyusun, oh iya ternyata supaya aku nggak perlu mengkhawatirkan masa depan aku, ya aku harus gini gitu kan. Harusnya. Tapi tidak di beberapa kasus gitu kan. Mereka stuck, terjebak di pikiran itu gitu. Gimana ya kalau misalnya aku nggak sukses di masa depan gitu. Aku bakal ngebebanin orang tua nggak ya? Terus kalau misalnya aku nggak sukses, aku harus tinggal sama siapa? Terus nanti kalau misalnya aku ngebebanin orang lain gimana dong? Duh gini. So complex. Pertanyaannya tuh banyak banget. Ya? Om nggak kepikiran ya kalau ternyata sebanyak itu? Karena betul ya, itu mungkin menjadi sebuah pemikiran yang di anak muda sekarang. Sementara Om ini laki-laki yang selalu berpikirnya simple gitu ya. Tapi sekarang yang kayak gitu itu laki-laki dan perempuan sama aja Om. Sama aja. Nggak ada bedanya. Katanya laki-laki lebih simple, tapi betul. Juga kemungkinan besar juga terjadi sama laki-laki dan perempuan, jadi nggak ada pembeda gitu. Gitu. Kalau dulu memang terkenal ya laki-laki itu lebih simpel, praktis gitu, yang kayak bodo amat lah gitu kan. Iya. Kalau sekarang nggak ada bedanya gitu. Ini bisa terjadi di laki-laki dan bisa terjadi di perempuan gitu. Sama aja gitu. Kompleks. Mereka karena mikirnya terlalu jauh, makanya tadi dibilang kamu tuh mikirnya terlalu jauh gitu, 2 kali terlalu jauh gitu kan.
akhirnya nge-stuck di pikirannya. Terlalu banyak pikirannya, otaknya tuh penuh sama pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya nggak bisa mikirin lagi action apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecemasan itu, gitu. Berarti sebenarnya orang-orang yang seperti ini perlu ketemu sama itu perlu. Ada sebuah leader yang bisa membimbing dia. Sebenarnya kalau misalnya dari orang tuanya mampu, orang tuanya harus bisa juga. Iya, gitu. orang tua mesti sebenarnya menjadi sebuah leader bagi si anak itu. Artinya jadi teman curhatnya, jadi teman di mana dia bisa berdiskusi tentang masa depan dia. Tapi gitu tidak semua orang tua mampu, gitu kan. Yang sakitnya itu ketika orang tua tahu dia nggak mampu untuk bisa menjadi teman bagi anaknya, dan dia juga tidak mau meminta bantu profesional atau ahlinya gitu. Jadi anaknya dibiarin aja kayak gitu. Akhirnya anaknya sakit sendiri. Itu banyak terjadi. Berarti ya memang orang tua itu kan sebenarnya harus menjadi sebuah kalau misal ini bukan bidang aku dan aku nggak tahu ini gitu kan. Nah sebenarnya orang tua mesti memiliki pemikiran alternatif atau solusi alternatif. Oh ini bukan bidang aku, berarti aku harus mencari ini. Aku harus mencari ini. Harusnya ya semua orang tua berpikir seperti itu, tapi pada kenyataannya mungkin tidak gitu. Karena dari teman-teman Aisyah pun gitu kan yang tidak hanya di Sanggau, dari luar sini pun banyak yang bilang takut mau cerita sama orang tuanya gitu. Karena ngerasa ya orang tuanya tuh tidak bisa menjadi teman bagi dia gitu. Ada kesenjangan, ada pembatas antara dia sama orang tuanya gitu. Jadi ya it's better for me to keep it with myself gitu. Akhirnya dipendam sendiri gitu. Itu sakit sih. Makanya buat jadi orang tua itu berat banget, apalagi di zaman sekarang, Om. Betul. Apalagi menghadapi anak-anak. Sebenarnya kalau dilihat dari dari pandangan Om ya, anak sudah bisa memikirkan seperti itu, ada dia sebuah proses untuk dia bertanya kepada diri dia, kemudian dia mengkritisi keadaan-keadaan yang mungkin bakal terjadi di depan dia gitu kan. Betul. Hanya orang tua mengarahkan, oh ini menjadi sebuah mimpi, kan? Ini memimpi anak saya ini kan. Ya kemudian aku memberikan sebuah langkah-langkah stimulus di mana kamu bisa melangkah dari sini untuk mencapai tujuan yang kamu pikirkan itu. Jadi pengen mention satu hal lagi nih Om. Orang tua itu kan mungkin semua orang tua bisa aja pengen lakuin hal itu, tapi mungkin caranya yang berbeda-beda ya kan. Betul. Setiap orang tua punya cara didiknya yang berbeda-beda. Yang terjadi lagi pada zaman sekarang, anak-anak itu kan Om pasti mungkin tahu ya, ada beberapa influencer yang istilahnya family goals gitu ya, yang orang tuanya gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang itu ketika mereka melihat sesuatu yang seperti itu, family goals dan lain-lain gitu, yang ketika ngelihat cara orang tua yang di sosial media ini nge-treat anaknya, mereka berekspektasi orang tuanya juga harus seperti itu gitu. Oh, orang tua aku peduli itu adalah ketika orang tua aku nge-treat seperti misalnya si A nge-treat anaknya yang kayak di vlog-vlog di sosial media dan di TikTok lain-lain gitu. Padahal kan cara orang tua itu menunjukkan kasih sayangnya, mensupport anaknya itu berbeda-beda gitu. Jadi apa ya? Anak-anak ini suka ngebangun ekspektasi. Jadi ketika orang tuanya nggak sesuai, orang tua aku nih nggak sayang sama aku, orang tua ini gitu. Tapi dia tidak melihat cara orang tua dia memberikan kasih sayang kepada dia. Karena ekspektasi dia sudah dibangun. Oh, orang tua yang sayang sama anak tuh ketika seperti si A nge-treat si anaknya. Itu yang kayak wow gitu. Jadi begini, yang di sini kalau menurut Aisyah yang salah di mana? Di anaknya? Di anaknya. Maksudnya kayak seorang anak itu juga harus tahu gitu loh. Kalau love language atau cara orang tua untuk menunjukkan kasih sayangnya ke anaknya itu berbeda-beda. Gitu. Ada yang mungkin memang langsung physical touch, meluk atau cium dan lain-lain. Ada juga yang sekedar banyak caranya gitu kan. Tapi anak-anak ini menstandarisasi bahwa orang tua yang sayang sama anaknya itu yang harus seperti ini, yang harus seperti ini, harus seperti ini gitu. Jadi dia tidak bisa melihat sisi lain dari orang tuanya gitu, bahwa orang tuanya mencoba untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan cara seperti ini. Gitu. Tapi di sisi orang tuanya? Sisi orang tuanya juga mungkin harus lebih ini ya. Lebih terbuka kan? lagi gitu ya. Harus membuka diri. Oh, ternyata generasi gini, kita seorang tua itu harus menyadari bahwa dia ini dulu pernah hidup di generasi ini, sementara anaknya berada di generasi ini. Seperti apa sih cara orang tua untuk membahagiakan anaknya yang masuk ke generasi ini? Orang tua zaman now gitu ya. Artinya gini, orang tua harus bisa membuka diri. Oh, ini anak aku udah hidup di zaman ini. Seperti apa yang harus
aku sikapin kepada anak saya. Iya, betul. Iya, Kan kebanyakan orang tua yang ngebawa didikan lamanya gitu. Dulu papa diajar sama kakek ini kayak gini. Tapi itu kan sudah tidak relate dengan keadaan seperti ini kan. Betul. Nah, harus ada sinergi antara orang tua sama anak harus ada gitu kan. sinergi antara orang tua sama anak. Karena begini, ketika si anak mungkin komunikasi ya. Nah, balik lagi ke komunikasi. Kamu ngefans sama siapa? Kan kita mestinya tahu ya. Betul. Anak ini berada di zaman ini, kemudian yang disukai sama si anak ini apa gitu ya. Dan ini tidak mesti si anak satu hobinya seperti ini, si anak satu punya beda lagi role figurnya siapa, ini siapa. Nah, orang tua juga mesti jangan terlalu kamu harus ngikutin seperti papa, kamu harus ngikutin seperti mama gitu kan. Nah, kalau memang anak sama papa sama mamanya nggak bisa menjadi role figure anak, ternyata anak ini pingin seperti ini gitu ya. Nah, si papanya juga berupaya mungkin menjadi seperti dia, setidaknya gitu kan, sehingga bisa memberikan mengambil alih perhatian si anak itu tidak tertuju kepada sana. Kalau misalnya dia suka ngefans sama artis atau sama tokoh siapa gitu ya. Betul. Nah, kemudian orang tuanya berupaya untuk menjadi seperti dia gitu ya, bukan sama seperti dia, tetapi orang tua mengalihkan. Perhatian si anak itu supaya begini loh, betul. Yang benar gitu ya. Betul. Artinya memasukkan doktrin-doktrin dari orang tua itu melalui kondisi yang relate sama anak itu. Sama-sama belajar. Sama-sama. Cuman ya itu gitu kan. Banyak orang tua yang masih kekeh sama pendiriannya gitu, merasa bahwa parentingnya adalah yang paling terbaik gitu kan. Merasa bahwa dia udah memberikan yang terbaik sama anaknya. Padahal anaknya tuh pengennya A, anaknya pengennya B gitu. Cuman mungkin karena adanya komunikasi yang tidak nyambung, yang tidak terbangun, tidak hidup antara anak dan orang tua, akhirnya ya tadi gitu kan. Anak mikirnya orang tua kayak gini, orang tua mikir anaknya kayak gini gitu kan. Jadi ya gitu. Iya. Ini memang untuk di zaman sekarang itu ada banyak yang harus dipelajari. Artinya anaknya dia juga harus belajar, kemudian orang tuanya harus belajar. Bagaimana kita membangun komunikasi antara orang tua dan anak yang kemudian bisa menghasilkan sebuah pendidikan baru yang berada di era saat ini. Betul. Karena memang kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa melawan arus dari gelombang global ini gitu kan. Betul. Media sosial seperti ini seperti betul, ini gitu ya. Betul. Nah, wow, banyak yang berubah banyak yang berubah. Oke, dari sekian banyak yang terjadi ya di fenomena di sosial, khususnya untuk anak-anak muda yang seperti ini. Nah, ini dari genre sendiri. Ini balik ke genre bukan balik ke genre lagi ya. Dari genre seperti ini. Langkah-langkah apa yang kira-kira bisa dilakukan secara mungkin masif ya, secara masif, terobosan yang masif yang kemudian bisa merubah edukasi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang-orang supaya menghindari anak-anak seperti itu. Kalau dari genre sendiri, karena memang itu kita punya dari pengertiannya pun, dari maksud dari genre itu adalah dari, untuk, dan oleh remaja. Jadi kita berusaha untuk merangkul para remaja. Kita buat suatu kegiatan yang positif, yang supaya teman-teman itu terhindar dari yang tadi gitu kan. Memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya difikirkan, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu kan. Jadi di genre kita coba merangkul remaja-remaja yang ada gitu kan. Mungkin kalau genre Sanggo yang merangkul remaja Sanggau dan lain-lain gitu. Gimana caranya ya? Kita buat satu kegiatan yang membuat kamu tuh bermanfaat gitu, valuable gitu kan. Kita belajar gitu kan. Di genre kita belajar banyak sekali substansi gitu kan. Bahkan di genre untuk remaja gitu kan, usia 10 sampai 24 tahun, kita itu udah dibagi segmentasi. Kayak kalau usia 10 sampai 14 nanti kita belajar substansi ini. 15 sampai 19 kita belajar substansi ini, 20 sampai 24 kita belajar substansi ini. Di genre pun kita udah belajar gitu Om, kayak nanti ketika kita ingin membangun suatu keluarga, apa aja yang harus kita siapkan gitu. Ya karena tadi supaya komunikasinya bagus dan lain-lain gitu kan, supaya nanti ketika kita hendak membangun keluarga kita tidak kaget gitu kan. Di genre kita udah ngebahas itu gitu. Substansinya terus kayak transisi kehidupan, fase-fase kehidupan yang remaja itu harus mengenali tubuhnya. Remaja harus mengenali siapa dirinya. Remaja harus tahu apa yang harus dilakukan ketika dirinya seperti ini, ketika dirinya seperti itu gitu. Jadi di genre kita benar-benar mengulik sampai benar-benar kayak
kamu harus kenal sama diri kamu, kamu harus bisa berenang dulu, baru kamu bisa nyelamatin orang lain gitu. Jadi di genre kita lebih nekanin kayak kamu harus paham dulu sama substansi genre, baru kamu boleh nyelamatin orang lain. Karena kayak sama kayak misalnya kita mau nyelamatin orang yang tenggelam, ya nggak mungkin lah kita nyelamatin orang tenggelam sedangkan kita sendiri tenggelam gitu kan. Ya makanya di situ gitu kita berusaha untuk gimana caranya genre ini hadir di remaja, memberikan aura-aura positif, memberikan energi-energi positif bagi remaja supaya remaja juga bisa menjadi remaja yang positif, membawa dampak yang positif bagi lingkungan dan lebih luasnya lagi. Karena gitu. memang yang dibutuhkan sama remaja ini adalah relatable ya. Maksudnya rasional, maksudnya masuk ke dalam gitu ya, sehingga dia kenapa dia memilih genre sebagai bisa jadi anak-anak di genre ini menjadi konsultannya anak-anak yang memang di genre itu ada yang namanya konselor sebaya dan pendidik sebaya gitu. Gini Om, remaja atau mungkin Om lah ya, mungkin lebih mudah komunikasinya ketika ngobrol sama orang yang seangkatan, yang seumuran, yang sebaya gitu kan. Begitu juga dengan remaja. Jadi kita berusaha untuk hadir sebagai teman mereka nih, teman curhat mereka. Ketika mereka punya masalah, mereka bisa bicara ke kita karena kita itu adalah konselor dan pendidik. Kita itu udah dikasih pelatihan gitu. Mereka yang kayak seperti Aisyah dan teman-teman genre lainnya gitu kan, itu udah melalui pelatihan yang disampaikan oleh memang ahlinya gitu. Karena genre ini kan di bawah BKKBN. Ya kan. Terus kalau di Sanggau itu di Dinsos P3 AKB di bidang Dalduk KB dan KK gitu kan. Nah dari situ mereka yang ada di dinsos dinas-dinas itu atau yang ada di BKKBN itu kan adalah mereka yang memang sudah ahlinya gitu kan. Kemudian membina genre, baru akhirnya genre itu siap untuk menjadi konselor dan pendidik gitu. Kan banyak nih ya remaja ketika curhat sama temennya bocor gitu kan. Akhirnya takut nih mau cerita sama temennya gitu. Nah kalau di genre kita berusaha untuk membangun kepercayaan itu bahwa diskusi sama teman sebaya itu jauh lebih enak loh gitu kan. Mungkin ada anak yang takut buat ngomong sama orang tuanya, yaudah yuk diskusi sama kita bantu selesaikan apa masalah kamu, kita bantu ngajak kamu nih untuk ke arah yang lebih positif gitu. Jadi di genre lebih ke yang situ. Ini sebenarnya menjadi sebuah kabar baik ya, kabar gembira kepada kawan-kawan yang memang yang seperti itu, yang tadi mau datang ke seorang psikolog kemudian dia takut, kemudian dia mau datang kepada guru BP, kemudian dia merasa malu gitu kan. Tapi jangan sampai ini menjadi timbul stigma baru ketika ketemu sama anak gitu, ini adalah orang masalah gitu ya. Aduh itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Makanya mungkin pemerintah pun mikir gitu kan, ketika mengunjungi psikolog dan mengunjungi guru BK sudah ada stigma seperti itu. Kalau ke teman sebaya nih semoga tidak ada gitu kan. Makanya dihadirkan genre gitu kan, supaya sama remaja mereka lebih luas, lebih lepas dan lain-lain gitu. Kita juga udah coba jajal ke teman-teman yang ada di kecamatan. Genre itu juga tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Sanggau gitu. Kemarin kita ada ngadain roadshow baru ke Toba sama ke Sekayam. Itu luar biasa sih Om. Kayak selama ini kita suka nganggap bahwa mereka-mereka yang ada di daerah atau berada di kecamatan-kecamatan itu ya selamanya akan di kecamatan gitu kan. Padahal ketika kami turun langsung ke lapangan gitu, mereka punya kepercayaan diri yang bagus, mereka punya potensi yang bagus, mereka berani untuk membaur dengan lingkungannya gitu kan. Dan mungkin memang masih beberapa tabu dengan substansi yang kami sampaikan karena ya berupa Kespro kan, kesehatan reproduksi, kesehatan alat kelamin dan lain-lain gitu kan. Tabu, tapi mereka terbuka sama hal itu. Mereka mau menerima dan itu suatu yang harus kita banggakan dari remaja-remaja gitu kan. Mereka sebenarnya punya potensi, tinggal gimana caranya mereka mencari wadah yang tepat untuk menggali potensinya itu. Gitu kan. Dan di genre kita sama-sama belajar gitu. Luar biasa sih. Luar biasa gitu ya kan. Nah ini menjadi sebuah terobosan bagus sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang. Justru waktu zaman Om masih remaja itu ini sama sekali tidak tersentuh. Makanya mereka mencari dengan sendirinya gitu. Malah salah ketika mencari dengan sendirinya. Pasti salah karena dia tidak menemukan ada satu mata angin yang kemudian dia bisa mengarahkan dia kepada sebuah tujuan yang dia pikirkan gitu kan. Betul. Ini mudah-mudahan sosialisasi dari genre ini menjadi lebih masif lagi gitu. Nah, karena banyak sekali anak-anak yang kata saya tadi itu mendapatkan gangguan mental yang salah gitu ya. Salah dan membahayakan. Jadi sebenarnya mereka harus menyadari bahwa gangguan mental itu tidak selamanya dia misalnya overthinking itu bisa jadi kan. Nah, kemudian dia seperti self diagnosis ya itu juga menjadi salah satu yang memancing ketakutan dia gitu ya, yang pada akhirnya dia
akan kehilangan arah dan dia terjebak dalam sebuah ketakutan itu. Tapi sesungguhnya memiliki gangguan mental itu tidak salah. Tidak salah, ya kan? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu ditakutkan ketika kita punya gangguan mental. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa minder ketika kita punya gangguan mental. Justru kita harus berani speak up. Kita harus bisa mencari pertolongan yang tepat, betul. Yang perlu ditanda kutip manusia yang tepat gitu. Jangan sampai salah meminta pertolongan, akhirnya malah memperburuk keadaan. Gitu. Karena begini, salah meminta pertolongan itu seperti ini. Yang Om tangkap ya. Si anak ini kemudian curhat kepada temannya, kemudian temannya juga mengiyakan kondisi itu. Karena temannya sendiri nggak paham. Betul. Yang pada akhirnya dia karena merasa dia lebih nyaman untuk dijadikan teman curhat, dia masuklah ke dalam circle itu. Kemudian dia pasti akan mengalami masalah seperti ekonomi. Dia tidak mendapatkan uang dari orang tua. Kemudian dia hanya mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang tua. Yang pada akhirnya, aku lebih enak. Dia tidak menyadari bahwa dia masuk ke dalam sebuah lingkungan yang kemudian membuat hidup dia lebih suram. Karena lingkungan ini membenarkan semua karena tidak ada pemahamannya, gitu kan. Makanya harus mencari pertolongan yang tepat, gitu. Teman sebaya memang lebih enak curhat sama teman sebaya, tapi teman kita genre udah ada teman sebaya nih, curhatnya ke kita. Insya Allah kita kalau misalnya udah masalahnya kompleks, kita bisa minta bantu sama memang tenaga profesionalnya atau ahlinya. Gitu. Nah, itu yang menjadi yang menjadi sebuah solusi sebenarnya gitu kan, bukan menjadi sebuah ketakutan bagi teman-teman yang ada anak-anak remaja yang memiliki masalah itu. Gitu ya kan? Betul. Karena dikhawatirkan sendiri ketika masuk ke dalam sebuah golongan yang salah atau lingkungan yang salah, masuklah seperti obat-obatan, film-film yang kemudian merusak dari pemikiran-pemikiran dia, otak-otak dia. Betul. Gitu kan. Yang lebih mengagetkan lagi tuh waktu Aisyah tahu kayak hasil survei gitu ya, bahwa remaja di Indonesia tuh kayak berapa persen, pokoknya jumlahnya besar, tapi saya lupa juga spesifiknya berapa. Itu sudah pernah melakukan seks bebas gitu ketika pacaran gitu kan. Ada juga yang beberapa persen anak remaja di Indonesia sudah kenal dan sudah pernah menyentuh obat-obatan gitu. Rokok itu juga apa ya? Kalau di genre kita bilang bahwa rokok itu adalah satu langkah menuju ke sana. Ke nafza, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, karena nikotin yang ada di situ kan termasuk zat adiktif loh. Gitu. Jadi kayak kaget sih ngelihat remaja Indonesia kayak gitu kan. Banyak banget persentasenya, tinggi banget persentasenya itu yang sudah melakukan seks bebas, dan bahkan di Sanggau sendiri itu terjadi. Dan mereka kami tahu gitu kasusnya gitu kan. Dan di genre sendiri kita lebih ngambil langkah preventif gitu. Kita mencegah mereka gitu. Tapi ketika kita sudah sampaikan bahwa hal itu tidak seharusnya dilakukan, kita sampaikannya dengan banyak metode gitu kan. Kayak tidak hanya sosialisasi ngobrol di depan, kita ajak games, kita ajak diskusi, kita ajak FGD lah istilahnya gitu kan. Tapi ketika setelah kita menyampaikan itu, mereka melakukan hal tersebut, yaitu di luar kendali kita. Kan? Karena tadi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Kita di genre cuma bantu untuk mengingatkan gitu bahwa remaja yang baik adalah seperti ini gitu. Jadi yang paling penting adalah dia mengenali diri sendiri dulu ya. Betul, mereka kenal gejala-gejalanya, ya kan, dia melihat sebenarnya aku ketika dia udah kenal dirinya sendiri, dia pasti mengenali apa yang dibutuhkan sama dirinya sendiri. Betul. Itu yang coba genre bangun gitu kan. Gimana caranya kita tuh mengenali diri sendiri dan kita mencintai diri kita sendiri gitu. Ketika kita kenal, aku lebihnya di sini, aku buruknya di sini. Ya udah kita terima apa adanya gitu kan. Jangan ngerasa kurang sama diri kita. Kita terima apa kelebihan dan kekurangan kita, terus jangan lupa untuk self improvement gitu. Iya kan? Dia mengembangkan dirinya dan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Betul. Dan informasi juga ini menjadi sebuah bumerang sebenarnya. Itu yang harus dikelola dengan baik lagi. Gitu. Dimana intuisi kita untuk menerima informasi ini sangat perlukan banget. Filter itu harus benar-benar filter yang istilahnya kuat ya. Karena kayak tadi ya Om, di awal kita ngebahas yang tentang kesehatan mental. Banyak yang banyak yang punya gangguan mental ya karena tidak dapat memfilter informasi yang didapatkan gitu kan. Itu jadi tantangan sih buat remaja zaman sekarang gitu ya. Iya, benar. Tidak hanya belajar sekolah, tapi belajar bersosial media juga. Iya, bersosial media karena sosial media ini yang memiliki dampak yang sangat negatif sebenarnya kepada remaja kalau memang pada akhirnya membuahkan hasil kecemasan, kepanikan seperti itu gitu kan. Makanya di genre juga kita berusaha untuk
kan tadi sosialisasi banyak bentuknya ya. Kita coba juga untuk menjajal ya sosial media gitu kan, gimana remaja-remaja tuh juga tertarik gitu untuk mengunjungi situs kita. Mereka bakal dapat informasi-informasi yang insya Allah berguna lah. Iya, gitu. Iya, harapan memang seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah terobosan baru kepada genre dan bisa menjaring anak-anak muda yang kemudian mengarahkan kepada generasi-generasi muda yang lebih baik lah ke depannya. Amin. Berapa menit sih? Bang? 1 jam ya? 1 jam itu campur yang tadi. Oke lah Aisyah, thank you udah hadir. Makasih banyak. Makasih juga Om, luar biasa nih. Jadi buka pikiran-pikiran baru Aisyah juga dapat. Sebenarnya suka sih diskusi. Harusnya remaja-remaja tuh juga suka ya diskusi. Karena diskusi ini membuat kita lebih banyak berpikir, kemudian kita tuh mengkritisi sesuatu. Kadang kalau udah sharing kayak gini, biasanya apa yang tidak kita pikirkan itu difikirkan sama teman. Kolaborasi. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan banyak lah orang seperti Aisyah. Amin. Mudah-mudahan juga banyak wadah-wadah yang mau mewadahi seperti Kasat Mata Studio. Wow. Luar biasa teman-teman. Oke, thank you Aisyah ya. Thank you Om, thank you semuanya.